Perkenalkan, saya Zikra Imanda dengan NPM 221323070, mahasiswa semester 3 Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan video mengenai skenario pembelajaran untuk mengampu mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Dengan materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai titrasi asam kuat pada basa lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini gimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebagai pembuka pada materi hari ini, Ibu ingin kalian mengingat sekilas materi pada pertemuan sebelumnya. Apa ada yang masih ingat pada pertemuan lalu kita membahas tentang apa? Saya Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai titrasi asam basa oleh asam kuat basa kuat. Oke, benar ya. Seperti yang telah kalian ketahui, bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan melakukan percobaan mengenai titrasi asam kuat oleh basa kuat. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai titrasi asam kuat pada basa lemah. Kemarin kan Ibu telah memberikan LKPD dan meminta kalian mengerjakannya sampai pada prosedur percobaan. Dan Ibu juga menyuruh kalian membawa perlengkapan praktikum dikarenakan hari ini kita akan melakukan percobaan di laboratorium. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua mengerjakannya sampai dengan prosedur percobaan? Sudah selesai Ibu. Oke, coba. Adakah kelompok yang ingin membacakan jawaban dari lembar kerja tersebut? Kami Bu, kelompok 3 ingin mencoba membacakan jawaban hasil diskusi kami. Wah, semangat sekali ya. Coba perwakilan kelompok bacakan jawabannya. Baik, apakah ada jawaban yang lain atau sama semua? Kurang lebih sama Bu. Bagus. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan dari lembar kerja ini? Saya ingin bertanya Ibu. Boleh, silakan. Pada percobaan titrasi asam kuat basa kuat kemarin, kita memakai indikator phenolphthalein kan Bu? Tetapi saya melihat pada lembar kerja di percobaan ini kita menggunakan indikator metil merah. Mengapa demikian Ibu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, pemilihan indikator ini dalam titrasi bergantung pada kecocokan pH akhir titrasi dengan perubahan warna indikator. Phenolphthalein cocok untuk titrasi asam kuat basa kuat karena perubahan warnanya terjadi di antara pH 8, yang merupakan pH air titrasi yang sesuai. Sementara itu, metil merah lebih cocok untuk titrasi asam kuat basa lemah karena perubahan warnanya di kisaran pH 4,4 sampai 6,2, yang sesuai dengan titik akhir titrasi. Pemilihan indikator tepat inilah yang memastikan hasil titrasi yang akurat. Apakah paham? Paham Bu. Baik, agar lebih paham lagi, mari kita menuju laboratorium untuk melakukan percobaan secara langsung. Silakan kenakan perlengkapan praktikum kalian. Pada hari ini kita akan melakukan percobaan titrasi asam kuat pada basa lemah dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Langkah pertama, siswa diminta untuk merangkai alat titrasi dengan meletakkan buret di statif dan klem. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengencerkan larutan Na4OH di dalam labu ukur berukuran 250 ml dengan menambahkan aquades sampai tanda batas. Lalu larutan tersebut dihomogenkan. Kemudian memasukkan 25 ml larutan tadi ke masing-masing 3 labu Erlenmeyer. Lalu memasukkan larutan HCl 0,1 molar ke dalam buret. Lalu menambahkan 3 tetes metil merah ke larutan NH4OH dan mulai melakukan titrasi. Dapat dilihat pada percobaan, warna mulai ada bercak-bercak merah dan menghentikan titrasi ketika warnanya sudah merah sepenuhnya. Mengulangi percobaan tadi sebanyak triplo agar menghasilkan 3 sampel untuk mendapatkan data hasil yang lebih akurat.
Alhamdulillah, percobaan telah selesai dilakukan. Untuk itu, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi dan mengisi pertanyaan pada lembar kerja. Referensinya, kalian boleh bersumber dari mana saja. Ibu beri waktu 30 menit ya. Baik, Ibu. Oke, sudah 30 menit. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Ini data hasil percobaan kelompok 1, Bu. Bagus ya. Nah, pada percobaan tadi, bagaimana perubahan warna pada larutan yang telah ditambahkan indikator dan perubahan warna pada larutan yang telah dititrasi? Larutan yang awalnya bening, ketika ditambahkan indikator metil merah, berubah menjadi kuning. Dan kemudian setelah dilakukan titrasi, larutan yang tadinya kuning berubah warna menjadi merah, Bu. Oke, benar sekali ya. Apakah ada yang tahu yang mana merupakan titran dan yang mana yang merupakan titratnya? Apakah sudah pada lupa? Kan pada pertemuan titrasi asam kuat basa kuat kemarin, bukannya kalian sudah tahu pengertian titran dan titrat? Coba dibuka lagi catatannya. Ada yang mau coba menjawab? Saya Ibu. Jika berdasarkan catatan saya, titran itu merupakan zat yang konsentrasinya sudah diketahui, sedangkan titrat adalah zat yang konsentrasinya belum diketahui. Nah, benar sekali. Jadi, larutan mana yang berfungsi sebagai titrat dan titrannya kira-kira? HCl sebagian titran dan NH4O. H adalah titratnya, Bu. Benar ya. Apa ada yang bisa menuliskan persamaan reaksi dari NH4OH dan HCl-nya? Saya mau mencoba menuliskannya, Bu. Nah, dari persamaan yang telah dituliskan oleh teman kalian dan berdasarkan volume HCl yang terpakai pada percobaan, kita dapat menghitung konsentrasi NH4OH. Bagaimana? Yang lain, apakah ada yang mau maju ke depan untuk menghitung konsentrasinya? Saya, Bu, yang akan menghitung konsentrasinya. Baik, benar sekali ya, Nak. Coba kalian perhatikan mol NH4OH dengan mol HCl-nya. Mol NH4OH dan HCl-nya sama, Bu, yaitu 0,0371 mol. Nah, jika mol titran dan titratnya sama, disebut apa? Ada yang masih ingat? Disebut titik ekuivalen, Bu. Wah, kompak sekali ya, masih ingat semuanya. Oke, sampai sini paham? Atau masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Baik, Ibu ingin satu orang menyimpulkan mengenai materi kita hari ini, yaitu titrasi asam kuat pada basa lemah, berdasarkan percobaan, perhitungan, persamaan reaksi, dan diskusi-diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Saya ingin menyimpulkan, Bu, jadi titrasi asam kuat basa lemah itu merupakan suatu metode kimia untuk menentukan konsentrasi larutan basa lemah dengan menggunakan larutan asam kuat. Proses ini melibatkan penambahan larutan asam secara bertahap hingga mencapai titik ekuivalen, di mana jumlah mol asam dan basa setara. Titik ini diukur menggunakan indikator metil merah. Baik, sudah mengerti berarti ya. Jadi pembelajaran pada hari ini kita cukupkan saja. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dengan materi yang masih sama, yaitu titrasi asam basa, tetapi asam lemah pada basa kuat. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.